Selamat siang bro and sister, Bangda dan Dinda di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri. Merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUI. Kali ini kita mengundang Dr. Daniel Nababan. Dan terima kasih atas kesediaannya berbincang di podcast IKA Paket FKUI Talks. Semoga Brur masih ingat dengan FKUI ya. Oke, tentu kita ingin mengetahui lebih jauh siapa sih sebenarnya beliau ini. Sebagai pendahulu akan saya perkenalkan Dr. Daniel Nababan. Usianya masih sangat muda, 25 tahun. Pendidikan dokter di FKUI, tamat tahun 2020. Dan sekarang ditempatkan di Puskesmas ini Yandit ya, Daniel, Dokter apa Daniel? Iya Bang. Oke. Ya, jadi nama lengkapnya adalah Daniel Roberto Pardomuan Nababan. Dia lahir ternyata di Wamena dia lahir. Ya, 25 tahun yang lalu. Nanti kalau mau tanggalnya yang pas, karena ini Januari dia ulang tahun, akhir Januari dia ulang tahun. Selamat ulang tahun, tapi belum boleh ya, nanti setelah lewat baru ya. 25 tahun yang lalu. Dan sekolahnya ternyata, ya sekolahnya SD, SMP itu di Wamena. SMA-nya di SMA Negeri 3 di Jayapura. Dia menempuh pendidikan dokter di FKUI, selesai tahun 2020. Oke. Dan kemudian memang nilainya luar biasa. 3,43. Luar biasa. Nah, dia dalam kegiatannya ada beberapa yang dia pernah kerjakan. Ya, 2014 itu sebagai kepanitiaan di kompetisi olahraga kedokteran di Lokomotoria, ya, Daniel kalau nggak salah ya. Lalu kemudian juga anggota pers ya, sempat anggota pers sebelum waktu itu dibukukan Senat. Oh gitu. Ya, tahu kau siapa ketua pers sebelumnya? Ya, sempat. Siapa ketua pers sebelumnya? Tahun 80-an siapa? Lupa Bang. Lupa ya, saya. Pers Saya antara ada dan tidak ada di. Ya. Saya ya, ketua. Ya, saya kan sempat di. Ya, saya ketua pers mahasiswa waktu itu. Ya, yang ketua majalah yang pertama adalah Dr. Tenten ya. Itu namanya Panorama. Saya ingatkan untuk sejarah kita saja. Dan kemudian dia tahun 2018 sebagai pembicara low back pain dan juga pada pelayanan kesehatan masyarakat di Sumedang ya. Itu gasing generasi anti stunting. Kalau nanti berkenan bisa kita bicara sedikit anti stunting ya, bukan stuntingnya. Lalu pengalaman-pengalamannya cukup banyak ya di Rumah Sakit Yowari dan kemudian di Puskesmas Sentani, sekarang di Puskesmas ini Yandit, dan juga sudah mengeluarkan publikasi atau paper juga, yaitu faktor risiko yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Desa Cijeruk, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Saya jadi ingat Cijeruk. Di situ yang saya ketemu dengan kau ya? Iya, itu deh. Oh, pantesan. Oke. Kita sih ketemu di Sumedang sih, Bang. Oh, gitu ya. Baik. Dan juga sebagai penulis gambaran penderita osteoartritis di Rumah Sakit Umum UKI periode Januari 2016, Desember 2016 yang dilakukan pada tahun 2016. Jadi demikian kira-kira perkenalan kita dengan Dr. Daniel Roberto Pardomuan Nababan yang sekarang sedang bekerja di ujung timur Indonesia. Kemarin kalau kita coba melihat, kita sudah wawancara dengan Dr. Ismi spesialis mata di ujung barat dari Aceh. Jadi Indonesia ternyata alumni UKI sudah ada di mana-mana. Bro,
sebenarnya kita mau tahu nih pengalaman menarik ketika menjadi mahasiswa nih di FK UKI. Boleh nggak ceritain ya kira-kira? Silakan. Eh, Pengalaman menarik ya Bang. Ya, Pengalaman menarik sih ya pertama sih kalau di pasti pengalaman menarik yang pertama sebagai junior. 1 tahun sebagai junior kita diajarkan tentang apa itu UKI, FK-nya, FK UKI itu seperti apa, abang-abang kita di sana bagaimana. Jadi selama 1 tahun penuh kita belajar tentang apa arti kekeluargaan sebenarnya dari FK UKI itu sendiri. Jadi kadang juga saya pikir UKI, kayaknya K-nya itu bukan Kristen tapi keluarga karena sangat dekat keluarga itu dengan kita. Apalagi kalau kami anak perantauan yang jauh-jauh datang benar-benar baru di Jakarta, dari Papua baru di Jakarta ketemunya ya keluarga-keluarga itu, keluarga-keluarga baru yang akan 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bahkan tetap akrab sampai sekarang. Itu sih Bang pertama. Kemudian untuk pengalaman-pengalaman menarik selanjutnya sih ya dimarahin dosen seperti waktu di IKM pernah dimarahin Bang Bona juga waktu kita di kalau nggak salah di masalah kita ke Bogor ya kalau nggak salah tentang gizi. Itu ingat banget karena nggak telat datang pengarahan. Terus Bang Bona bilang, kalian dari mana? Ya, sarapan, biasa sarapan dulu. Terus ada ribut sedikit, Bang Bona nanya, kamu bernafas nggak? Karena nggak dengar, tidak, tidak dok, gitu. Ya kamu mati aja sekalian, karena nggak bernafas. Itu yang saya ingat dari, yang menarik dari IKM ya, IKM. Itu sih salah satunya, yang itu juga yang bikin ingat terus sama Bang Bona. Ya seperti itu. Kita kalau ingat IKM, kalau tidak Bang Bona, Puskesmas atau Sumedang itu. Itu oh, Bang. jadi Kalau saya kalau jadi yang menarik ya selama oke. Nah, jadi kalau gitu artinya ada pengalaman yang menarik di dunia pendidikan ya, dengan segala macam apalah tadi suasana batin tanda petik tadi itu ya. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya adalah setelah bekerja di masyarakat, kira-kira ada nggak guna pengalaman tadi? Kalau ketika mahasiswa, ketika di Koskap, misalnya di IKM atau dimanapun, lalu kemudian di lapangan, apa yang bisa kau ceritakan atau kau kaitkan antara pengalaman pendidikan itu dengan pengalaman lapangan yang kau dapatkan sekarang? Silakan. kalau untuk dari pengalaman di kampus selama kuliah sarjana sampai koas ya seperti itu lebih ke arah komunikasi kita ke masyarakat, Bang. Jadi kayak kita lebih ya kita kan terkenal di apa alumni UKI, FK UKI selalu apa pintar untuk bersosialisasi, pintar mengambil tindakan. Ya, jadi untuk itu yang sangat penting ya itu bersosialisasi. Itu yang diajarkan selama ini di di luar di luar akademik ya dia diajarin tentang sosialisasi sama senior sama abang-abang sama kakak-kakak dulu pas sama di FK itu yang saya bawa sampai sekarang. Jadi kalau kita tahu kita bicara benar, kita ngomong sesuai apa yang kita anggap benar, kita punya prinsip, kita punya uh, komunikasi yang baik, kita dengan masyarakat akan lebih dekat dan mereka lebih bisa menerima kita dengan baik. Itu sih Bang yang saya dapatkan kalau dari pengalaman yang menarik, pengalaman yang berkesan, pengalaman yang bisa diambil selama kuliah di FKUKI. Oke. Nah, saya jadi makin menarik nih dengan kondisimu ini. Kan kau pilih Papua nih. Ya, orang kan kadang-kadang milihnya kan di kota-kota besar. Pertanyaan saya adalah kenapa sih kau pilih Papua? Oke, kita paham tadi kau memang lahir di Wamena. Ya, tetapi tentu ada alasan lain yang lebih mendasar yang sehingga kau memilih kau melayani di Papua. Silakan. Ya, jadi di luar saya memang lahir besar di Papua,
kembali lagi Bang ke motonya kita, FKK melayani bukan dilayani. Jadi asal saya dari sini melihat ke apa namanya, kekurangan pemerataan tenaga kesehatan itu sangat kurang. Jadi masih susah. Jadi kenapa tidak kalau saya ke sana untuk membantu, untuk membuat pelayanan yang bisa dirasakan kepada masyarakat sekitar yang belum tersentuh. Jadi ada cerita menarik di puskesmas saya sekarang, itu jaraknya 3 jam dari ibu kota kabupaten Bovendigul, itu 3 jam. Jadi di pelosok juga, cuma ada jaringan telepon. Jadi di puskesmas itu sudah dari berdiri sampai sekarang belum ada dokter umum sama sekali di situ. Jadi untuk mewadahi itu, untuk mengikuti itu, untuk mengaplikasikan keinginan saya ikut juga itu program Nusantara Sehat dari Kemenkes untuk melayani di daerah terpencil. Nah, dan kebetulan di Acak, dapatnya di Papua lagi. Jadi memang mungkin sudah jalannya untuk membantu masyarakat di Papua ini. Begitu, Bang. Ya, ini sorry, saya agak lebih gali lagi. Oke, di daerah pedalaman itu aja sudah menarik ya. Kau mau memberikan hati dan pikiranmu untuk itu. Apalagi kau mengunjungin ke sana. Nah, dari semua pengalamanmu itu, ada nggak hal yang sangat menarik yang bisa kau bagikan kepada semua alumni kita bahwa dimanapun bekerja, hal-hal menarik itu menjadi pendorong semangat untuk lebih melayani. Bisa nggak kau ceritakan? Silakan. Pengalaman menarik di sini sih, pertama kalau di ilmu kesehatan masyarakat kita belajar tentang promosi kesehatan ya Bang, Promkes. Nah, ada ungkapan dari pengajar kami yang pelatihan kemarin di Nusantara Sehat bahwa merubah perilaku masyarakat itu lebih susah daripada mengobati. Nah, jadi pengalaman menarik yang di sini yang saya dapatkan yaitu kadang kita bicara tentang apa pentingnya cuci tangan, apa pentingnya stop BABS, buang air besar sembarangan, buang air besar di jamban. Nah, itu yang jadi pengalaman menarik karena penyampaiannya itu kadang-kadang tidak 1 kali, 2 kali, bahkan setiap hari kita sampaikan. Jadi pengalaman menarik itu. Jadi lebih berinteraksi ke masyarakat. Karena ya seperti itu tadi Bang, misalnya sudah daerah tertinggal, kemudian kita susah, bagusnya di sini masih bisa bahasa Indonesia, tapi agak kebolak-balik katanya. Jadi itu sih pengalaman paling yang menarik. Selalu melakukan penyuluhan karena ya itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi pengalaman menariknya itu, Bang. Berkomunikasi bersama masyarakat, kita datangi rumahnya satu-satu, kita bilang, "Bapak, jangan buang air besar sembarangan, merokok di luar rumah, kalau bisa stop merokok." Ya pasti masyarakat bilang, "Iya dok, baik dok, kita ikutin." Kita kunjungi, masih merokok dalam rumah, ya itu. Jadi seni berbicara tadi yang saya bilang di pertama kali, yang berbicara, berkomunikasi, itu sangat dipakai. Jadi ya, tidak bosan-bosan juga, harus selalu begitu. Oke. Nah, Itu aja sih tetapi Bang, kalau di sini yang menarik. baik. Tetapi ada yang saya tahu karena kebetulan saya dulu bolak-balik ke Papua. Waktu riset kesehatan dasar juga saya cukup lama di Timika ya. Jadi, nah pertanyaan saya adalah ada kebiasaan di sana nyirih ya. Kalau tadi kan kau cerita soal ngerokok, tetapi ada kebudayaan menyirih ya, Minang ya. Jadi Minang itu bukan meminang jadi pacar ya, bukan, tetapi nyirih ya. Itu gimana menurutmu pengalamanmu? Silakan. Kalau pinang di sini, orang bilang di sini makan pinang sampai merah-merah itu ya boleh-boleh aja sih. Kalau saya bilang kan boleh-boleh aja, tapi kebersihan gigi dan mulut itu harus selalu dijaga. Jadi kalau misalnya makan pinang, selama 1 harian itu makan pinang, usahakanlah malamnya itu sikat gigi, malamnya sikat gigi. Jadi kita juga kadang-kadang ada program kita bagikan sikat gigi, bahan kontak ke
ke keluarga, ini Bapak, Mama, ini ada sikat gigi. Jadi kalau habis makan pinang, habis makan, malamnya sikat gigi supaya tidak rusak giginya begitu. Jadi karena memang susah menggeser budaya dan kalau saya rasa pinang tidak selalu seberbahaya merokok. Jadi kita kembali ke cara membersihkan giginya bagaimana, gigi dan mulutnya bagaimana. Begitu sih, Bang. Ya, tetapi saya punya pengalaman juga itu, mereka meludah sembarangan itu bagaimana itu? Oh iya. Kan merah-merah. Iya. Oh iya, lupa ya. Meludahnya. Maka dari itu kayak dari sini juga ya pemerintah kadang-kadang sudah siapin itu kan tempat meludah pinang sendiri gitu. Oh, sudah ya. Tapi ya gitu lagi Bang, kembali kayak saya bilang tadi, merubah perilaku masyarakat itu yang paling susah dalam ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kayak susah banget Bang gitu, kayak kita bilang A, mereka iya A, besok A, kita coba lagi cek, belum dilakukan, belum lagi. Itu yang menariknya. Jadi kayak lebih dekat ke masyarakat, lebih dekat berkomunikasi gitu. Oke, sebelum kita akhiri, saya iseng nih. Kau sudah berkeluarga belum, Dek? Belum Bang. Oh, belum. Sudah punya pacar? Belum. Sudah Belum. Bang. Nah, sudah punya pacar. Sudah. Nah, ini ya, pacarmu itu kau ketemu di mana, Kak? Waktu di mahasiswa kah atau di mana, Kak? Iseng aja, sorry. Kalau mau jawab silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Di kelas Bang. Oh, oke. Saya nggak usah teruskan. Di kelas. Itu cerita menarik tentunya. Ya. Baik kalau begitu. Nah, Ya. sebelum kita akhiri, apa kira-kira kesanmu terhadap yang sekarang kita lakukan ini, media ini, dan kemudian apa pesanmu untuk alumni yang lain? Silahkan. Kan sih kalau untuk yang Abang lakuin dengan rekan-rekan yang lain, dengan kakak-kakak senior lain tentang podcast ini, dia ini, itu sangat bagus. Karena di era digital sekarang kan yang jauh jadi dekat dengan internet, ya kan Bang? Jadi kayak untuk seperti tadi tagline-nya kita merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUK, ini salah satu bukti nyatanya itu dari podcast ini Bang. Jadi kayak dengan ini kita satu keluarga IKA Faket seluruh Indonesia bisa sangat dekat, bisa sangat tahu kabar yang di Papua bagaimana, yang di Jakarta, yang di Kalimantan, bahkan yang di Aceh itu bagaimana. Itu sih sangat bagus Bang. Jadi kayak ini merupakan gebrakan yang sangat bagus untuk keluarga IKA Faket. Kemudian untuk harapan untuk IKA Faket selanjutnya di seluruh penjuru di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri, arti kata kekeluargaan itu terus kita pegang Bang sebagai alumni FKUK, karena ibaratnya kita sudah sejawat dari profesi, kita sejawat lagi dari satu alumni. Jadi kayak ya apa-apa kita pasti ke keluarga duluan gitu, seperti keluarga kandung sendiri Bang. Itu yang saya inginkan dari IKA Faket ke depannya Bang. Baik, di samping memang sumpah kita Hipokrates sebagai saudara kandung juga kan ya. Ya baik, Ya, kalau begitu Bang. terima kasih Dek dari ujung timur ufuk fajar di pagi hari di awal tahun baru ini ya. Kita awal tahun 2022 ini kita sudah berbincang-bincang cukup banyak. Waktunya memang kurang ya, tapi kalau kita mau berbincang terus mungkin ada episode lain lagi. Nah, untuk semua pemirsa kita dan kemudian untuk semua alumni kita dimanapun berada, inilah untuk melepas rindu yang kita coba dari alumni untuk bagaimana pengalaman-pengalaman dari masing-masing kita untuk menyemangati, untuk kita bersama-sama kebangkitan FKUK kita coba lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan Daniel, terima kasih Dek, semangat. Melayani bukan dilayani. Ya, Sampai sama-sama, ketemu Bang. pada episode berikutnya. Bukan dilayani. Yo, dadah.